sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang buat saya ingin menggali banyak dari dia. Meskipun dia lebih muda dari saya, tetapi karya-karyanya jauh lebih banyak dari saya. Halo Sani. Ibu Linda. Senang sekali loh Sani mau datang ke podcast saya. Sani, coba dong ceritain sedikit aja. Kalau nggak salah denger nih, soalnya kan saya cuma lihat foto di Facebook ya. Kamu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang sakit gitu. Terus saya jadi pengen tahu apa sih sebenarnya itu. Kalau nggak salah denger nih, kamu punya yayasan begitu ya? Iya. Oke, coba ceritain yayasan apa itu? Mungkin gini, saya cerita dari awal kenapa saya membuat yayasan. Pertama, jujur saya senang banget sama anak-anak. Itu terlihat dari waktu saya sudah SMP. SMP nih, Bu Linda, saya udah dititipi anak tetangga yang mereka merantau. Anak itu dari 3 bulan dipercayakan ke keluarga kami dan saya yang ngopeni. Sampai anak itu sekarang udah dewasa, ya mereka ingatlah sama saya. Nah, dari situ juga saya keinginan tuh, saya sendiri jujur, saya tamatan sarjana ekonomi. Nah, sempat saya dengar tuh setelah saya punya 2 anak, ada ilmu yang mencarakan bagaimana sih mengajarkan bayi membaca. Di situ saya tanda tanya, bayi diajarin baca. Emang bayi itu bisa apa? Yang kita lihat kan bayi itu bisa tidur, termakan, tidur lagi. Dan di sana saya ikut kegiatannya, ikut workshopnya, dikasih buku otak anak. Di situ saya mempelajari otak anak itu bagaimana kok bisa distimulasi ternyata. Dan hasilnya distimulasi itu kelihatan. Nah itulah di situ saya belajar bagaimana mengajarkan bayi membaca. Saya ikut workshopnya, nanti mentor yang Indonesia yang dipercaya dari Philadelphia datang ke Bali. Saya selalu cari dia, dan ternyata metode itu diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi seorang profesor yang namanya Glenn Doman, dia meneliti selama 44 tahun bagaimana sih anak yang berkebutuhan khusus ini supaya menjadi anak normal. Karena kalau didiamkan saja ya akan begitu-begitu saja. Nah selama 44 tahun profesor ini seorang terapis. Nah dia dibantu oleh spesialis mata, otak, akhirnya dia menemukan metode ini. Ternyata dia bilang seperti orang stroke, selalu misalnya sebelah kanan yang stroke, kanan yang dipijat. Ternyata salah apa? Carilah 5 cm di atas telinga, apa itu otak? Ternyata otak yang harus distimulasi. Dalam artian setelah saya mempelajari, anak baru lahir itu otaknya 1 triliun. Nah itu kan semua lepas. Kalau kita stimulasi antara sel otak 1 dan 2 nyambung, keluarlah akson kayak listrik. Semakin distimulasi, semakin anak itu cerdas, aksonnya terus berkembang. Nah dari sana itu teori itu saya pelajari, ada programnya. Akhirnya saya lihat, ini ternyata anak berkebutuhan khusus saja kalau distimulasi bisa cerdas, apalagi anak normal. Dan itu memang ada di Philadelphia itu ada kasusnya, tapi memang orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus saja yang bisa ke sana. Seperti kita nih seorang ibu yang senang sama anak seperti saya atau terapis tidak boleh. Karena sebenarnya yang dibilang itu kan sekolah yang terbaik itu adalah di rumah. Guru yang terbaik itu adalah orang tua. Nah di situ saya mempelajari, ternyata memang bagus. Akhirnya saya ikut seminar, ketemu beberapa orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Nah, kita coba pakai metode itu. Saya opening, dia pakai program, saya tanya perkembangannya bagaimana, kesulitannya apa. Terus saya tuntun, saya jadi bagi tugas Bu Linda sama orang tuanya. Si bapak stimulasinya ini ya Pak ya, ibu ini karena ayahnya kan lebih pintar Inggris, ada metode Inggris dan Indonesia. Nah seperti salah satu contoh awal itu anak Down syndrome yang saya pakai. Ini salah satu ada anak Down syndrome, anak dokter, dia dari usia lahir sudah ketahuan Down syndrome, tapi tidak hanya Down syndrome aja, dia ada megakolon, jadi ususnya tuh kelihatan dan tidak bisa BAB dari anus. Jadi dia tidur terlentang dan saya lihat itu wajahnya pucat, terus apa ya, kayak surem, kayak
sumber-sumber gitu badannya. Akhirnya kita Bu sambil nunggu, ayo kita stimulasi walaupun anak itu posisinya tidur. Jadi saya ke rumah ibunya ngajarin orang tua ini bagaimana cara stimulasi. Dan orang tua ini manut dalam artian ya bagaimanapun itu anak kita. Ya orang tua yang harus berkorban, meluangkan waktu. Nah dia mengikuti. Nah sambil menunggu dia dioperasi kan. Akhirnya setelah dioperasi tetap stimulasi. Nah itu ketahuan anak itu berkembangnya apa? Dulu kan saya hanya mempelajari teori saja. Nah ini saat ini ada 2 anak Down syndrome yang tinggal di Denpasar dan saya tidak tahu kebetulan terapis itu kenal sama saya dan terapis itu memegang 2 anak ini. Setelah anak yang Down syndrome yang ada megakolon tidak ada pembuahan anus dioperasi sudah normal sambil terus distimulasi. Nah itu terapisnya bilang ke saya, Bu, ternyata anak yang ibu stimulasi ini namanya W, dia lebih cepat loh Bu nangkep. Saya suruh perintah, ayo duduk, ayo ininya, coba kakinya dibawa ke bawah daripada anak si ini. Nah dari sana saya lihat, oh ternyata benar stimulasi otak ini benar-benar membuat anak itu paham apa yang diperintahkan, ada kemajuan. Dari sana terus, nah itu juga saya sempat video anak itu kan kita stimulasi, dia tidak bisa bicara loh, tapi dia sudah bisa duduk ini. Saya tanya, dari ini ada 2 kartu, ada mata, ada rambut, mana rambut? Saya bilang, diambil itu rambut, dia pukul ke kepalanya. Nah dari sana dia bilang, oh anak ini benar, itu tidak sekali aja. Saya tanya lagi berapa kali, loh kok jawab? Saya pikir ini kebetulan atau gimana? Terus beberapa kartu ya, saya acak gitu, saya suruh ambil, coba ambil alis, dia nggak bisa ngomong, dia merangkaknya alis. Nah dari sana terus saya berkembang, makanya saya bilang ayo distimulasi. Nah dari sana itu Bu Linda saya nggak tahu, saya tidak mencari, orang datang ke saya. Jadi akhirnya saya bilang lah, ini kan nggak bisa ya. Akhirnya saya juga buat center stimulasi kecerdasan anak dari 3 bulan sampai 6 tahun. Jadi itu untuk anak normal juga, untuk anak berkebutuhan khusus juga. Ini kan kita seperti jasa ya. Bagaimana orang tua percaya kepada kita, anaknya dititip ke kita, benar kita bukan saudara, bukan tetangga yang benar-benar tidak kenal. Dari sana saya memutuskan saya harus buat yayasan. Saya maju ke dinas pendidikan, saya tanya, Bu saya mau buat center stimulasi kecerdasan anak, apa itu? Dia bilang, ya anak ada 3 bulan Bu distimulasi. Jadi saya nggak mau seperti kelas, saya mau seperti rumah lah. Jadi saya kampung gitu. Terus pihak dinas pendidikan bilang, wah kalau ini baru ibu aja yang ada idenya kayak begini, jadi belum ada izinnya. Dia bilang, terus gimana dong Bu? Saya kan harus ada izin, nggak enak kan saya buka jasa gini. Nanti ada apa-apa, ini juga nama baik kan, kasihan juga orang tua. Oh ibu pakai aja izin TK. Nah akhirnya disuruh pakai izin TPA, TK, di situ kan membuat yayasan. Karena kan saya mau ini jadi resmi ya, kalau ada izin saya tenang. Jadi izin yang saya buat itu pun saya konsultasi sama notarisnya, untuk izinnya apa aja bisa. Oh itu bisa untuk rehab medis bisa Bu, untuk panti asuhan juga bisa. Nah akhirnya di sana pun banyak anak-anak yang datang, terutama anak yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu. Mereka datang, ya saya kebetulan pada saat itu saya setelah berapa bulan buka itu saya dicari. Ada terapis orang barat 2, satu dari Belanda, satu dari Norway, yang satu orang Indonesia. Saya dicari karena dipikir saya peduli sama anak berkebutuhan khusus. Akhirnya mereka bilang, Bu, saya mau bantu di sini bisa. Saya bilang saya nggak bisa bayar. Memang saya benar-benar nggak bisa bayar karena di sini saya bantu anak-anak tidak mampu juga. Oh kamu nggak usah dibayar Bu. Oh kalau tidak usah dibayar ya silakan aja. Jadi mereka bantu. Saya air minum pun tidak kasih, makan siang pun tidak kasih, mereka membantu. Akhirnya mereka kan mungkin harus pulang ke negaranya, ya sudah. Tapi kami tetap berhubungan sama satu konsultan terapis yang di Belanda. Saya selalu minta tolong dan kami memang sama-sama. Saya bilang ini kita bantu tidak mampu. Siap nggak ada sama sekali, bayar sepeser pun nggak ada. Oh nggak apa-apa, akhirnya kita jalan Bu Linda, bantu anak-anak itu walaupun dia Belanda, kadang saya konsultasi. Nah dari sana itu akhirnya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu yang datang ke saya. Saya lakukan semaksimal apa yang bisa lakukan, saya lakukan karena kasihan ya punya anak berkebutuhan khusus itu jujur lelah lahir batin. Belum anaknya tidak bisa apa-apa, kadang bangun aja nggak bisa,
bicara tidak bisa, sementara orang tua juga harus memikirkan untuk kehidupan sehari-hari. Mereka benar-benar nggak mampu, jadi saya tidak hanya memikirkan untuk terapi mereka, kadang saya memikirkan juga bagaimana sih saya harus kasih beras ke mereka. Mereka kerja, berusaha, tapi nggak bisa untuk menutupi untuk sehari-hari, itu nggak bisa. Kadang dapat jualan cuma 10.000 ya Bu, hanya bisa untuk beli ini. Sebelum itu pun saya kan harus ke rumahnya dulu kunjungan dulu, ini nggak mampu, apa yang kita bisa bantu. Dan juga harus mencarikan kerjaan untuk orang tuanya. Saya paham punya anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tidak mampu itu rasa minder ada kan. Jadi saya yang harus cari kerja, ya Pak kerja di sini, saya hubungi dulu, ya Pak setelah itu datang. Ya emang gimana, saya kasihan. Kalau lihat itu kasihan banget karena anak-anak saya bantu ini bukan yang anak yang bisa jalan, parah-parah banget semua. Cerebral palsy namanya, kelumpuhan batang otak yang kapus, spastik, ada yang lunglai juga. Tapi saya bilang ke orang tua sebelum terapi, saya panggil orang tuanya. Saya akan bantu anak bapak ibu, tapi tolong rajin datang terapi. Dan setelah terapi, tolong apa yang diajarkan terapis dilakukan di rumah. Karena untuk terapi saja kan waktu cuma 1 jam, tidak maksimal. Jadi ya banyak sih Bu Linda yang ada kemajuan dari nggak bisa jalan, nggak mau jalan, emang dari otaknya mungkin yang tidak distimulasi, jadi duduk, nggak ada keinginan untuk berdiri itu nggak ada. Sambil stimulasi itu nanti sekarang udah bisa jalan, dari memang kita kan ada tahapannya. Sekarang tuh udah bisa jalan, nah itu jadi kita senang kalau begitu. Jadi saya selalu menunggu dia, saya selalu pancing. Jadi setiap dia datang terapi saya harus tunggu. Kita kasih support, teriak-teriak, ayo bangun, kamu lagi sedikit bisa. Jadi kita rame sama orang tuanya, sama terapis, karena 4 orang untuk support anak ini, teriakin, dia seneng. Jadi dari situ tuh banyak kemajuan, dari dia nggak bisa keluarin tangannya, sekarang udah berusaha. Dari situ kan kita lihat, kalau kita stimulasi dia, kita berpikir, saya sampai masukin gini, enggak bisa Bu, enggak bisa bicara sama tangannya. Ayo tangan jangan kaku. Saya ajarin begitu, entah itu dari apa enggak, saya ajarin ke anak itu. Kalau dia bilang, capek, tarik nafas dulu, tarik nafas, saya gitu, selalu saya motivasi. Akhirnya dia bisa loh sekarang, karena kakunya tuh luar biasa. Nah itu kadang kalau gimana ya, kadang kita banyak berharap, oke, orang bilang, sampai saya pernah digini, kamu tuh bisa bantu anak ini kemungkinan sembuh tuh nggak ada ya. Itu orang yang nggak ngerti, tapi saya bilang, saya diam aja kalau ada orang bicara kayak gitu. Kamu buat apa bantu anak ini nggak ada kemungkinan sembuh. Tapi ya saya diam aja, maksudnya saya mau ngelanggar orang yang nggak ngerti. Yang penting kan saya usaha, anak ini kita motivasi. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin kan. Buktinya anak itu, ya beberapa anak yang saya asuh itu dari tidak bisa jalan, bangun tuh nggak bisa, merangkak tuh nggak mau, sekarang bisa jalan buktinya. Yang sampai kadang orang tua gini, Bun, benar nggak Bun ya anak Down syndrome itu usianya pendek. Saya baca ini, aduh Bu jangan deh itu dipikirin. Yang penting Ibu jaga anak ibu, gizinya bagus, terapi, yang gitu nggak ada perlu saya dipikirin. Emang itu kan semua Tuhan yang nentuin. Orang sehat aja bisa nggak ada, saya bilang. Nah itu kadang kita harus juga motivasi orang tuanya. Sani, itu untuk yang anak normal ada juga? Ada. Oke. Maaf, misalnya ada orang tua yang mampu nih. Iya. Itu apakah subsidi silang? Maksudnya dari yang mampu, ya oke, kamu bayarlah, semestinya kamu mendapat treatment dan pelatihan, kamu bayar ya untuk sebagai penunjang yang orang-orang yang nggak mampu. Apakah seperti itu? Iya, ini kalau orang tua yang normal mampu, mereka harus bayar. Dalam artian kan kita, kalau kita mau, saya sudah banyak sebelum saya turun ke pendidikan ini untuk buat izin ini, setelah jalan pun saya kan sering ketemu siapa pondok-pondok yang sudah punya sekolah, mereka sudah maju. Mereka itu malah bilang, Bu Sani, kalau kita berharap untung di dunia pendidikan itu janganlah berharap muluk-muluk. Saya aja yang sudah lama, ya udah saya jalani, kan tidak semua orang Bu Linda yang ingin terjun seperti ini, dan saya merasakan sekali. Jadi kalau yang
normal bayar ya untuk kebutuhan gaji guru, operasional itu pun kadang mepet, kadang minus. Tapi saya tetap aja bantu anak-anak ini kan, karena apa? Kayak saya kan harus bayar terapis. Terapis kan nggak bisa saya minta free karena mereka pun kuliah 4 tahun mata pencarian sebagai terapis. Cuman ya saya sih beruntung ya dapat terapis yang bisa saya ajak kerjasama. Saya bilang anak ini nggak mampu, jadi kita bayar. Ya mungkin janganlah dianggap bayar seperti kamu terapi orang mampu. Jadi saya minta diskon, mereka paham. Itu yang saya senang aja, mereka kerjasama. Jadi kamu ngajak berapa guru, berapa terapis? Kalau guru sekarang ada 4, terapis itu ada 5. Kalau terapis itu mereka tidak full standby, jadi saya atur 1 jam 1 orang, terus satu anak saja. Tidak ngumpul banyak gitu. Dari dulu segitu. Oke, berapa anak yang kamu tangani? Kalau sekarang saya tuh punya anak asuh tuh 20, dari usia dari ada 2 tahun sampai ada yang usia 28 tahun dewasa. Yang dewasa ini benar-benar mereka kakak adik yang kondisinya memang kakinya sudah kecil, tidak bisa bicara, yang ngesot. Itu kalau mereka tidak bisa ke tempat saya, jadi terapis yang minta ke rumah mereka. Memang sedikit banget perkembangannya, tapi kita lakukan semaksimal mungkin. Nah ini kejadian juga saya kan harus merespon. Nah yang umur 28 tahun ini adik kakak, si kakak yang cewek, dia bisa pegang HP, bisa kadang mungkin dikasih tahu ini loh nomornya Bunda Sani. Jadi sehari itu bisa 10 kali kalau nelpon saya tanggepin aja. Saya ajak bicara seperti anak normal, dia video call. Saya ajak bicara aja. Akhirnya sekarang dia agak lumayan tuh, ngerti dia, bisa dia bicara juga. Itu tetap saya lakukan. Kalau dia video call, saya lihat. Sisir rambutnya dia langsung sisir. Sebelum pandemi ini, mereka datang ke tempat kamu? Iya, sebelum pandemi. Walaupun pandemi sekarang, Bu Linda tetap mereka datang. Karena anak-anak begini kan harus terus terapi. Ya. Tapi kondisi tetap harus masker. Ya. Tetap kita juga kan satu-satu anak tidak. Itu butuh. Kamu adakan di rumahmu atau punya tempat khusus? Nah ini begini ceritanya, saya kan ada tempat juga di Sanur. Jadi anak-anak ini kan kebanyakan yang tidak mampu nih, wilayahnya Denpasar. Mereka kadang ke tempat saya tuh naik motor, tapi anak-anak kondisi ini kan kondisi badannya tidak terlalu kuat seperti anak normal. Kadang sebulan datang sakit lagi demam. Akhirnya saya berpikir, udahlah saya buat di rumah saya. Jadi tak ada tempat kecil, itu saya pakai tempat itu, tapi sebelumnya saya minta juga. Saya diskusi juga, dengan juga sama anak, sama suami, boleh nggak saya lakukan ini di rumah. Ya syukurnya keluarga selama ini support terus Bu Linda kegiatan saya. Jadi setiap Selasa Kamis mereka di rumah, jadi memang harus steril, saya sterilkan. Dan itu satu persatu anak nggak boleh kumpul. Itu saya lakukan di rumah. Jadi guru-gurunya juga ngumpul di rumah? Kalau guru tetap yang di Sanur, ini terapisnya yang di rumah. Okay. Tapi jam sudah saya tentukan. Atur jam jangan sampai 2 orang. Satu orang. Mulai dari saya startnya dari jam 9 sampai jam 5. Jadi atur aja siapa jam 9 sampai jam 10, siapa jam setengah 11 sampai kita kasih jeda 10 menit. Biar mereka keluar baru datang yang lain. Jadi orang tua pun datang harus tetap pakai masker, cuci tangan, tetap protokol kesehatan. Di Sanur itu seperti sekolahan begitu? Iya, tempat stimulasi. Itu banyak? Itu murid saat ini ya kita nggak bisa bilang kan. Itu berkurang juga murid karena banyak orang tua tuh kerjanya di pariwisata. Walaupun saya bilang udah ikut aja kelas, kita kan daring, ikut aja kelasnya nggak apa-apa, nanti kalau ada dana berbayar. Tapi mereka ada yang mau, ada yang sungkan, kita nggak bisa maksa juga kan. Karena kan kasian juga, anak kalau di rumah itu sekarang sosialisasinya kurang. Itu kalau mereka ikut begitu tuh, mereka masih sekolah di sekolahan umum atau enggak? Mereka sekolah di tempat saya jadinya. Tetap, karena kan kita sudah ada izin ya. Sampai kelas berapa ya? Itu sampai TK besar aja. Sampai kelas umur 6 tahun ya. Jadi langsung disimulasi? Iya. Kita ada program, kita ikut aturan dinas juga kok. Soalnya saya dulu kan memang tertarik juga sama anak-anak. Saya kan ngajar sekolah minggu udah 40 tahun. Iya.
Nah itu kan saya senang psikologi juga. Jadi anak saya memang saya juga belajar mengajar bayi membaca, mengajar bayi matematika. Itu saya praktekkan hanya pada 2 anak saya. Iya. Dari kecil saya buat kartu-kartu sendiri. Saya praktekkan ke 2 anak saya, kepengen tahu kan gitu. Bagus kan program itu, ternyata emang benar kan? Saya sudah 20 tahun sih Bu Linda jadi trainer. Jadi sekarang pun tetap jadi trainer. Jadi kalau orang tua minta saya ke rumahnya, orang tua yang handle, saya juga datang. Itu saya nggak tahu ya Bu Linda, customer saya itu bukan customer sih, anak klien yang minta dibantu sampai luar kota. Saya nggak tahu, ada yang dari Jakarta sampai Sidoarjo, dia WA saya. Udah saya kasih, saya ajarin bagaimana caranya untuk stimulasi anak. Itu tetap bagaimana anaknya terapi. Jadi ada satu ibu guru ya, dia guru SMA, anaknya bermasalah juga. Nah itu sampai saya lihat, dia bingung bagaimana anak saya ini. Saya sudah terapi begini, begitu nggak bisa. Saya bilang, Bu, harus ibu nih yang terjun. Memang kita mengandalkan terapi yang 1 jam nggak maksimal. Tapi bagaimanapun caranya. Saya bilang, Bu, bisa video rumahnya? Video dari mulai depan sampai ibu punya ruangan apa aja. Kita buat satu ruangan belajar untuk anak-anak. Dia video anaknya, punya rumahnya. Saya bilang, nah Bu buat di sini, Ibu atur yang begini. Sekarang anaknya banyak kemajuan. Karena saya bilang bagaimanapun orang tua loh yang harus nggak bisa buat senyaman mungkin untuk anak, tapi jangan dipaksa. Kan ibu yang tahu kondisi moodnya anak ibu kapan. Anak yang nggak bisa bicara bagaimana cara anak, memang harus sabar. Kalau bukan orang tua yang nolong, siapa yang nolong lagi, saya bilang. Jadi Sani, kamu buka seperti itu artinya ini memang benar-benar ya cuma untuk mereka, maksudnya biaya masuk pun ya untuk pengeluaran mereka. Murni. Kadang jujur, ya saya tetap berdoa, mau bagaimana lagi Bu Linda ya, kita kan saya sendiri hanya dibantu berapa teman, tidak ada sponsor tetap. Jadi kadang sudah mau bayaran itu saya cuma berdoa, semoga ada dana, karena lumayan kan kita bayar terapis itu dengan 20 anak berapa pengeluaran. Belum lagi kita mikir kadang anak itu tidak hanya terapi, kadang anak itu lemas, kita mikirin bagaimana dia kita buatin kolak. Kadang sepastik ini bagaimana kita buatin base lab untuk kaki sama tangannya. Banyak yang harus kita bikin, kadang buatin pakai korset, itu kan dana juga. Tapi saya jalan aja Bu Linda, saya jalan, saya berdoa. Ya selama ini aman-aman bisa tercover. Saya baru tahu loh. Saya nggak nyampe segitu. Saya senang sama anak-anak, saya ngajar. Tapi saya nggak sempat berpikir seperti kamu. Saya buka TPA juga. Sudah puluhan tahun juga, 20 tahunan juga gitu. Saya dari dulu juga ngajar. Tapi saya nggak semendalam kamu, artinya saya nggak seberani itu gitu loh. Iya, karena gini, akhirnya ya banyak sih orang tua yang konsultasi, mereka menangis. Ya mereka bingung, saya punya anak begini, ini saya ketemu lagi didatang satu orang tua yang anaknya cerebral palsy dan mikrosefalus. Jadi anaknya bermasalah, Bu, anak saya nggak bisa ngomong juga. Coba saya lihat videonya Pak, kirimnya foto dari sana, saya bilang anak Bapak mikrosefalus sama CP. Saya lihat ngiler lagi kan, ini bisa loh Pak. Mereka tuh bingung kan, orang tua kita nggak nyalahin Bu Linda, kalau posisi kita punya anak begitu, aduh itu sudah kayaknya otak tuh buntu kan. Kan harus ada orang ketiga yang membuka jalan, yang menenangkan mereka, yang memotivasi orang tua. Saya bilang bisa Pak, itu nanti coba kita ketemu hari Selasa, kita ajari masa supaya anaknya tidak ngiler, supaya anaknya bisa, ya Bunda anak saya sudah saya totok saraf di Jawa, tapi kok nggak bisa jalan. Pak, mau jalan tuh ada tahapannya. Kita lihat dulu pinggulnya bermasalah nggak, otot kakinya bermasalah nggak, itu kita kuatin dulu. Bukan langsung Bapak berdiriin anaknya dilatih jalan, nggak bisa, tetap tidak akan bisa. Tapi saya lihat dari video ini, saya selalu makanya karena kondisi begini kadang saya hanya minta video aja. Dari video anaknya Bapak, buktinya dia dikit-dikit dia respon. Berarti anaknya bagus, bisa kok Pak. Semangat lagi orang tua. Ya orang tua tuh harus dimotivasi, jangan dibuat tahu dan bilang, wah anak Bapak nggak bisa nih Pak, parah. Ya nggak bisa gitu juga.
Sani, andaikan kamu boleh memotivasi anak-anak muda ya yang nonton podcast ini ya, memotivasi bahwa diperlukan loh orang yang seperti ini. Maksudnya banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang orang tuanya bingung memang mesti gimana. Ya ada sih tempat-tempat profesional, tapi kan mahal sekali, sudah nggak mungkin terjangkau. Seperti itu. Nah, saya ingin sih anak-anak muda itu mereka kan cerdas-cerdas banget ya. Jadi saya hanya ingin aja kalau mereka ada volunteer, saya ingin ada berapa orang yang mengajarkan anak-anak saya ini dengan stimulasi edukasi lah. Kita program ada untuk guru ya, volunteer untuk stimulasi ini saya belum dapat. Karena sempat beberapa waktu yang lalu tuh ada anak-anak muda dari Tunas Daud ya. Karena pandemi mereka stuck lagi. Nah ini juga kemarin itu saya bangga lah Bu Linda, ada juga anak dari Jakarta, mereka mahasiswa psikologi UI, orang Bali sih, dia kebetulan pulang ke Bali karena pandemi, nggak tahu bagaimana saya di WA, tante katanya punya ini ya, iya saya punya, ayo main yuk ketemu adik-adik di sini, saya bilang hari Selasa Kamis, tante kami pengen nyumbang. Tapi kamu mau jualan tas dulu ya. Jadi tas dari kain itu Bu Linda, dia mau jualan, jadi digambar dulu. Jadi dia jualan, nanti hasilnya kita sumbangin ya tanya. Oh boleh sekali, saya bilang. Jadi mereka jualan nggak sebulannya, tapi jangan cepat-cepat tante, saya tunggu laku dulu tasnya. Jadi beberapa bulan yang lalu mereka bilang, tante uangnya udah berkumpul, kita kirim ke tante ya. Tapi saya bilang terima kasih sekali karena ini sangat-sangat diperlukan oleh anak-anak ini untuk bayar terapis, kegiatan mereka. Saya bilang ayo dong sekali-sekali kamu lihat adik-adik ini, kamu ajak bicara tuh dia senang banget. Sampai satu anak tuh kan ada anak Siti tapi dia cerdas sekali, dia pengen jadi penyiar lah. Nanti mungkin kapan-kapan Bu Linda saya ketemu ya. Anaknya happy banget walaupun cadel, itu dia anaknya sopan, ngerti sekali. Nah itu kita kan harus motivasi. Saya juga pengen. Iya, ketemu mereka tuh, mereka senang kalau diajak ngobrol, ada orang datang tuh senang banget. Saya pengen main ke sana tuh. Iya, boleh. Nanti Selasa saya bantu deh. Boleh, kita juga lagi perlu yang untuk stimulasi aja, edukasi. Kan soalnya jujur saya lupa. Itu kan sudah anak saya sudah 30 tahun kan, bayi membaca, bayi matematika itu dari mereka lahir saya sudah terapkan, tapi sudah lupa. Ini untuk cucu aja saya baru cetak-cetak kartu, saya buat sendiri. Mau ngajar tuh kayaknya bener nggak dulu ya begini, itu udah lupa. Itu kan lama sekali saya membaca buku mengajar bayi, mengajar bayi matematika itu kan. Boleh nanti sharing sama saya, yang harus kan orang tua si anak kan. Nanti sharing sama saya bisa, nanti saya ingatkan lagi gimana caranya. Saya pengen main ke tempat sana bantu untuk. Iya, untuk stimulasi itu nggak usah yang gimana ya, yang simpel. Anggap mereka kan seperti anak 3 tahun, 4 tahun yang baru belajar bicara kan. Senang kalau ada anak-anak. Nanti kalau pandemi sudah lewat, saya akan ajak cucu saya ke sana juga. Boleh aja. Biar ada teman-temannya. Saya kan suka sharing nih sama orang tua juga, ayo yang ingin tahu program ini saya ajarin. Karena apa? Sayang loh punya baby. Itu nggak distimulasi, sayang banget. Hanya makan, tidur, nonton. Pasti kan orang tua nonton, lebih nonton lagu-lagu Inggris. Tapi kalau lebih distimulasi, lebih bagus lagi dengan program tuh beda hasilnya, beda banget. Ya saya mau. Iya. Dan ini kan dulu saya juga belajar. Saya kontak Sani ya. Boleh, ayo dengan Selasa Kamis. Selasa Kamis. Nanti saya kasih jadwal. Karena kan mereka kan keluar masuk kan, terapinya jam berapa itu ada jadwalnya. Bisa info. Datang aja. Senang saya memang hobi anak-anak dari dulu. Berarti harus banyak punya cucu. Masalahnya maminya yang nggak mau. Anak sekarang ya, nggak mau repot. Seneng kok Bu Linda di anak-anak, apalagi mereka memang memerlukan kita. Nah sesekali Bu Linda juga motivasi mereka, saya akan kumpulin orang tua bahwa ini loh kamu punya anak begini, jangan berkecil hati, pasti ada kesembuhan kalau kamu rajin terapi. Kebetulan saya hipnoterapis juga bisa membantu. Iya, kadang teman saya datang dia punya apa singing bowl, misalnya saya kesana ya, oke.
Tapi memang ada satu anak yang disinggung tuh dia teriak, aduh stop, mungkin kan di telinga nggak ada filter, jadi mendenging. Itu banyak, kalau teman-teman mengajarin apa, ayo, saya bilang ayo, ini orang tua juga perlu nih disupport, saya bilang. Karena rutinitas mereka kan hanya kerja, jualan di pasar, sih jenuh banget gitu. Belum lagi ada masalah di keluarga, karena mereka tidak punya anak satu, ada yang sampai anaknya 4. Bermasalah dengan anak-anak yang normal itu kan, aduh rasanya kasihan banget. Kadang anaknya terapi, mereka sampai ngantuk tidur gini, saya biarin juga. Karena di situ kesempatan dia istirahat saat anaknya dihandle sama terapis. Padahal motivasimu itu sederhana sekali ya, bahwa kamu senang sama anak-anak dari situ ya. Iya. Tuhan yang nuntun sendiri sampai terjadi hari ini. Iya, saya bilang juga sama suami dulu, saya disuruh buka usaha ini, itu saya bilang hati saya nggak gitu. Kalau dikasih saya rubah tempatnya untuk anak-anak, saya akan kerja. Ya hari saya kerja untuk anak-anak, ya hari sampai saya punya anak asuh. Dan di sini saya bukan anak asuh aja loh Bu Linda, saya punya lansia juga asuh. Akhirnya saya punya ada 13, ini nambah lagi 4 kemarin. Saya tidak mencari mereka, ada yang info loh Bu Sani, itu ada Dadong, dia ada keluarganya. Saya cari, saya lihat dulu kondisi. Saya hanya sebatas bisa bantu kasih sembako. Saya sih pengennya punya panti jompo, tapi kan tidak semudah itu. Tapi ya tetap aja namanya keinginan ya, boleh kita cerita ke orang, kita berdoa. Suatu saat itu siapa tahu terjadi. Paling tidak keinginan saya kenapa gitu. Seperti anak-anak ini juga saya keinginan punya, mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Jadi satu keluarga, nanti mereka kan bisa saling membantu. Misalnya ibu ini, ayo tugasnya hari ini jaga anak-anak. Itu kan nanti dilatih, nanti mereka bisa produksi apa, saling jual. Keinginan saya itu ada, karena apa, kalau mereka jadi satu saya juga lebih senang kan ngelihat kemajuannya tiap hari bagaimana, apa kekurangan mereka. Kalau ini kan sekali-sekali aja pas terapi mereka baru curhat, terus kita tanya terapis anaknya perlu apa. Banyak kebutuhan sampai ada kita perlu nebu juga untuk anak itu kan, alat itu orang tua harus ada, terutama anak cerebral palsy. Selalu kan dia masalah di tenggorokan. Makanya saya anjurkan kepada orang tua normal yang lagi hamil, nanti anaknya tolong disusui. Kenapa? Kita tuh bisa ngecek dari anak itu dari bayi. Biasanya kalau bayi kan nyenyot kalau dia satu gigit gitu, berarti ini sudah kita lihat, aduh mesti terus dipantau, bisa jadi anaknya nanti cerebral palsy. Iya, dari bayi. Makanya saya bilang juga orang tua ASI, karena beda ya, ASI sama sufor itu ya beda banget kan. Saya juga kadang jadi donor ASI, cariin ASI untuk anak-anak yang ditinggal ibunya, yang ibunya meninggal, saya berusaha cariin donor ASI. Jujur saya juga senang sama orang tua loh, berarti jiwa kita ini sama ya. Nah itu kita dipertemukan dari dulu, dari berapa puluh tahun ya. Iya, saya juga baru nyampe sekarang ya. Banyak membantu orang tua. Iya. Ya mereka banyak juga, mungkin kan mereka dulu dari Jawa ke Bali kerja di sini, nggak ada sanak saudara, akhirnya ya tua di Bali. Jadi mereka pun tinggal ya belas kasihan dari orang yang kasih mereka tempat tinggal, yang menu makan pun tunggu dari ada orang ngasih, karena kondisi mereka udah tua banget. Tapi betul-betul kamu nggak berusaha cari donatur begitu Sani? Nah ini ceritanya juga gini, jujur Bu Linda, saya itu baru loh saya udah hampir 11-12 tahun ya melakukan ini. Ini baru setahun setengah, 2 tahun nggak ada. Saya baru share di FB, itu saya juga disalahin sama teman, kamu tuh nggak bisa gitu, kamu harus share di FB. Saya bukan apa-apa ya, kadang FB itu kan media sosial yang dilihat banyak orang. Saya tidak mau orang ngira kamu itu sok jadi pahlawan pamer kegiatan kamu. Itu saya bilang sama teman saya, kamu salah ya. Kalau kamu dengan begitu, orang nggak akan tahu kegiatan kamu. Ya ini saya berpikir ya benar juga kan. Akhirnya dari situ saya coba baru masukin FB. Karena kerja begini, mungkin Bu Linda juga pernah mengalami seperti saya. Kerja sosial itu
tidak selalu bagus. Kita mengerjakan yang bagus pun ada penilaian orang yang negatif kan. Belum tentu apa yang kita kerjakan itu dinilai sama orang itu bagus. Saya sudah kebal kalau itu Bu Linda. Jujur kapan hari ada, kayaknya tahun lalu deh ada teman, dia pengen banget kan, dia bilang, Bu Sani kita Natal yuk buat senang anak-anak Bu Sani. Wah yuk, saya bilang, nanti saya minta ya ini ke teman-teman saya ya, mereka sumbang-sumbang. Oh iya, dia sudah share-share itu tiba-tiba dia nangis, telepon saya nangis. Kenapa Bu? Teman saya itu loh nggak ikut nyumbang, kok ngomong itu nggak enak ke saya, dipikir saya ini kegiatan ini dibilang saya nggak benar apa. Aduh nggak usah dipikir, yang tahu itu kita tahu apa yang kita lakukan, nggak usah didengerin orang. Kan emang kita menyenangi anak, ibu kan tahu kemana dananya apa aja. Itu dia benar-benar dia nelfon saya khusus bicara itu. Kalau itu saya sudah lewat Bu. Saya dulu mengerjakan ini juga, saya dimusuhin orang. Itu gara-gara teman saya pengen ceritanya gini. Ada satu komunitas Down syndrome. Saya bawa teman saya yang tidak pernah melihat anak-anak ini supaya dia lihat, kamu lo hidupmu mewah, coba lihat anak-anak begini. Dia lihat itu, dia pakailah kesempatan, dia juga jualan, dia jual pakai nama saya. Nah itu saya nggak kepikiran. Jadi ada salah satu orang tua bilang, yang saya bantu juga bilang, Bu Sani jualan ini lah, itu diomongnya kalau di komunitas. Waduh, saya buru-buru barang aja saya nggak lihat, itu barang 10 juta kayak apa, saya bilang. Oh setelah saya selidiki teman saya yang minta nomor telepon dia jualan. Waduh, di situ mulai ada ini kan. Dipikirnya saya itu buat komunitas untuk menjual sesuatu. Akhirnya teman saya ini yang saya bantu dia selalu membela saya karena dia tahu kondisi saya itu bagaimana. Dari anak yang nggak bisa sampai bisa itu yang murni saya bantu. Nggak ada saya mau jual sesuatu ambil keuntungan itu saya buat komunitas biar bisa saya jual sesuatu, nggak ada. Ya, apapun yang kita lakukan pasti aja pasti. Ngomong nggak enak itu pasti ada. Sudah kebal yang kita bekerja di bidang itu sudah tahu ya, hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan. Yang penting urusan kita sama Tuhan. Ada beberapa orang sih juga ngomong, kamu kok mau yang melakukan gini, keuntungan apa, sudah ikut saya aja, kamu bisa dapat duit dari sini. Saya hanya bisa diam aja, buat apa ya saya ngelawan orang-orang begitu, saya diam aja lah. Berarti visi kita, misinya kita beda, itu aja. Cuman yang saya kagumin itu pasti support dari keluarga sangat besar. Kalau enggak mungkin kamu bisa melakukan itu. Benar, ya, itu kan? benar sekali. Ya suami, anak-anak, saya minta izin juga sama anak-anak kok. Sebelumnya, memang dari anak-anak saya SMP itu setiap ada kegiatan, malah anak saya dari SD itu pas dia ulang tahun selalu saya ke YPAC. Dulu anak saya sampai nangis kan, karena aneh melihat anak cacat. Dia yang ulang tahun dia nangis karena dia nggak terbiasa lihat kondisi anak yang tidak ada kakinya, yang di kursi roda. Itu anak-anak sudah saya tanamin dari kecil. Jadi walaupun dia tidak diminta, dia ada orang sempat anak saya nomor 1 Cipta sempat lihat ibu-ibu mau beli beras naik motor nggak bisa. Nah dia berhenti sendiri tanpa saya minta, dia berhenti sendiri. Dia lagi nyetir kan di jalan, dia berhenti sendiri, dia bantu ibu itu. Nah itu kan sudah ketanam dari kecil bahwa kita ini harus menolong orang. Saya juga ajarin anak-anak saya, kamu sudah berpenghasilan, bantu anak asuh mama 1 ya, nyumbang tiap bulan dari gaji. Itu udah dilakukan. Luar biasa. Setiap saya belum semendalam kamu, Sani. Artinya gini, saya pernah ditawarin sebagai ketua yayasan anak cacat, harus pindah Jakarta. Saya pimpin. Saya nggak mau. Saya bilang enggak. Anak-anak saya masih butuh uang untuk kuliah. Saya nggak bisa melepas tanggung jawab saya. Gitu. Jadi saya masih lebih berat ke keluarga gitu. Karena kalau dibilang itu iya, sampai orang tuh heran ya, bukan apa dari keluarga saya, jujur keluarga saya ada 4 saudara itu mereka bisnis semua, makanya mereka bilang ini satu aneh gitu. Ya gimana, kita kan nggak bisa menolak panggilan hati, itu gimana sih? Itu semua sudah tahu kalau Sani ada anak masalah gini, dia paling semangat pasti dicari.
Iya, keluarga saya juga udah tahu saya punya jiwa begitu. Tapi maksud saya waktu itu saya masih mikirin, maksudnya sampai hari ini pun saya rumah belum punya, maksudnya masih ngontrak nih, kontrakan mau habis. Jadi kan masih saya belum bisa memberikan diri saya karena keluarga saya masih perlu. Jadi saya cuma memberikan tenaga saya, kepintaran saya, ilmu saya, tapi belum mau full time memberikan diri. Belum. Ya, dalam artian gini juga sih Bu Linda, orang menyumbangkan itu tidak selalu dalam bentuk uang. Saya ada beberapa teman juga bilang, C, aku pengen bantu loh anak-anak kamu, tapi aku nggak punya uang, aku hanya bisa bantu potong rambut. Oh nggak apa-apa, kamu bantu apapun itu sudah kamu beramal semua, tidak harus dalam bentuk uang. Kamu bantu aja nganterin beras ini ke orang tua aja itu udah amal, kamu meluangkan waktu. Saya bilang nggak usah itu terlalu dipikir. Jadi saya memang bergeraknya masih skop kecil, artinya ya tukang cincin di pasar itu anaknya 4, ya setiap bulan tak kasih 100 untuk sekolah. Itu kan sudah berharga sekali bagi mereka. Jadi tapi nggak langsung, anaknya 4, minggu ini tak kasih 100, minggu depan tak kasih 100, minggu depannya lagi 100, pokoknya 1 bulan 1 orang saya kasih 100 untuk sekolah gitu. Tapi nggak bisa bareng, saya bilang gitu. Ya gimana, saya begini, saya juga waktu ini bantu bapak yang cacat yang punya 4 anak, yang mungkin saya juga share di FB, yang anak itu SMA harus bayar uang sekolah. Memang tidak mahal 350, tapi bagi mereka punya uang berat sampai ngutang kan. Itu anaknya juga kasus kan, sampai dipanggil sama gurunya, bapak itu curhat. Saya langsung telepon dinas pendidikan, ini gimana kasusnya. Saya langsung larinya dulu. Pertama saya bilang, wah ini harus dulu cari atasannya kemana ya. Saya cari dulu wakil wali kota Pak Jaya. Itu saya WA, saya nggak tahu mau dia balas apa enggak, pokoknya saya mau curhat. Saya curhat, sebentar dia nelpon. Sudah saya suruh orang ke sana, dia Banjar apa. Ternyata dia juga sudah dapat bantuan. Nah masalah dinas ini yang dia harus bayar. Langsung dia kontak ke ini kepala dinas pendidikan provinsi, yang provinsi. Langsung dia bilang, sore itu juga saya ditelepon sama kepala dinas. Dia bilang perusahaannya udah beres, kalau sampai dimintain lagi uang sekolah, saya akan pindahin itu kepala sekolahnya ke daerah. Enggak sebegitunya sih. Apa dalam artian gini Bu Linda, segala sesuatu masa sih nggak mungkin gitu aja, saya pikir. Kamu hebat loh, kamu bisa berpikir gimana caranya gitu. Saya orangnya nggak bisa begitu loh sebenarnya. Jadi makanya saya nggak mau ribet. Maksudnya mbak saya misalnya, mbak saya sudah pulang ke desa. Saya pernah ke rumahnya tuh di gunung, yang lantainya tuh masih tanah ya. Ya dia minta untuk anaknya sekolah gitu. Ya cuman saya bisa begitu. Hanya bantu. Bantu. Terus orang pasar yang gitu ya jualan sayur, itu saya bantu. Kadang dia nangis di dada saya gitu ya. Ya saya bisa bantu sedikit-sedikit gitu, saya bantu. Tapi saya nggak bisa, jujur saya nggak selebar hatimu. Jadi saya cuman maunya bantu putus selesai gitu. Saya nggak mau lagi cawe-cawe gitu. Kalau kamu kan sampai hubungin ketua yayasan. Kalau dulu saya masih muda, oke, saya bentuk 4 orang sama teman saya. Itu saya datengin, misalnya STM nasional, saya bayar anak si A, saya bayar setahun. Saya nggak mau bayar bantu orang tuanya, nggak mau. Takutnya duitnya kan dipakai apa. Jadi saya langsung ke sekolahnya, ke STM, ke SMK, ke SMP nasional, kemana, sampai Ubung, sampai Dalung. Tapi ya cuma bayar uang sekolah, setahun gitu. Tapi nggak mau yang ribet sampai ini selesai. Itu saya, kamu hebatnya itu kamu mau berpikir, oh saya telepon ketua yayasan, oh saya WA, saya nggak mau ribet dong. Jadi saya ini masih nggak mau diganggu. Itu jadi saya mengagumi kamu karena kamu memberikan hati. Kalau saya kan enggak, saya memberikan ya sudah, yang saya bisa ya ini gitu. Saya belum memberikan hati saya. Ya kalau saya pikir sih
kalau dia sampai tuntas selesai, saya kan juga tenang. Iya kan? Kalau dia sampai tuntas selesai urusan, tenang. Saya pernah juga bantu anak dari Jombang. Itu dia dilihatnya nggak bisa kanak-kanak, nggak ada langit-langit. Saya nggak kenal orangnya. Saya cari tahu siapa yang kasih informasi ini. Akhirnya saya lari ke Yayasan Senyum yang di Pulau Aru. Saya ke sana, saya ceritakan kondisi anak-anak begini. Saya suruh berangkat orang tuanya dari Jombang ke sini. Mereka tidak pernah ke Bali. Nah, untungnya saya itu kan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik juga. Saya bilang, tolong bantu jemput ibu ini di Ubung ya. Karena saya memang kan ada kegiatan, jadi saya jujur nggak bisa sendiri. Ada aja yang bantu. Dan mereka juga mau bantu. Jadi saya sudah ada teman saya yang kebetulan punya bus. Saya mau dong langsung, saya minta ya tiket gratis. Soalnya nggak mampu, saya mau bantu anaknya operasi di Denpasar. Jadi ada teman saya jemput, kita bawa ke Yayasan Senyum, dioperasi sehari, pulang bingung lagi. Karena yang datang tuh ibu sama anaknya. Kaki anaknya sudah seperti cicak gitu, nggak ada langit-langit. Itu penanganannya cepet banget, saya yang ngurus. Pokoknya yang penting orang ini datang, dikerjakan, beres gitu loh. Saya nggak mau, kasihan kan orangnya udah beban dengan pikiran anaknya kondisi gitu. Kita suruh ngurus itu nggak bakal bisa. Saya bilang pasti mereka udah buntu banget. Lagian apalagi ke Bali yang dia nggak tahu tempat. Semua saya urus ini di Pulau Aru, nginep sehari di observasi, langsung ditangani, digros. Akhirnya itu udah sembuh kan, seminggu dia harus masih di Yayasan Senyum. Pulang bingung lagi Bu Linda. Karena ibunya mabukan, nggak bisa naik mobil, bus lama ke Jombang. Saya telepon lagi bapaknya, Pak, bapak kayaknya harus jemput ibu nih. Ibu tuh nggak bisa sendiri udah dengan bawa anaknya yang masih selesai operasi, walaupun itu udah seminggu diam di sini. Akhirnya bapaknya, ini Pak, saya minta lagi tiket ke teman saya todong lagi, kasih tiket. Teman saya tuh baik, untungnya kita kerja gini selalu saya dikirim. Itu yang saya ngagumi dari kamu, saya nggak punya hati seperti kamu. Jujur saya nggak mau direpotkan, itu bedanya. Kamu mau direpotkan, saya enggak gitu loh. Bukan direpotkan sebenarnya, saya mau beres. Nggak itu, beres itu kan artinya kamu mikir ini harus begini nih. Itu yang saya nggak punya, Sani. Siapa tahu nanti saya bantu kamu tuh saya ketularan sedikit. Oh, itu dengan senang hati banyak orang kan. Punya hati yang mau mikir gitu. Iya, akhirnya bapak itu ke Bali, jemput dan mereka pulang ke Jombang. Saya pernah juga satu bantu anak, dia hidungnya seperti gajah, nih saya ketemu dia naik motor lewat rumah kan. Tak lihat anak itu di depan cewek, itu hidungnya seperti gajah kayak tumor gitu. Saya kejar bapak itu kan, saya kejar. Oh ternyata istrinya kerja di tetangga, beda 2 rumah sama saya jadi pembantu. Saya tanya, Pak anaknya kenapa itu Pak? Ini udah lama tumbuh daging kan juga gajah itu gede banget. Terus bapak nggak ngapain anak ini? Saya udah cari Bu di Jawa itu katanya mau dioperasi sampai sekarang nggak ada gitu. Saya cari ini gimana nih caranya? Lari saya tanya-tanya, akhirnya coba saya ke Yayasan Senyum kan memang untuk operasi wajah segala macam. Akhirnya saya diminta data segala macam. Saya kan dulu sudah ada lah baby, kita udah gampang ya, saya kirim ke sana. Perusahaan ini suruh orang tuanya ke sini. Saya Pak, bapak harus cari surat tidak mampu ke Jawa. Pulang ke Jawa biar kita bisa urus anaknya. Akhirnya diurus, sudah dapat, saya antar ke Pulau Aru. Setelah di sana mau dioperasikan di Sanglah, ternyata nggak bisa, peralatan nggak lengkap. Ibu ini harus ke Australia. Akhirnya saya urus, ibu ini berangkat ke Australia, tapi hanya boleh 1 orang yang menemani karena pendana juga, tidak bayar sepeser pun. Mereka operasi, hanya dioperasi, saat dioperasi dikirim foto ke saya, anaknya udah dioperasi, hidungnya sudah nggak gede lagi. Nah itu saya lost contact, benar-benar hidungnya. Cuman sekarang kalau bagusnya di yayasan itu mereka kan terus anak itu harus dioperasi, kalau di sini cacat nanti diambil dari kulit mana dibuat cantik. Kamu besar di surga walaupun cuma jadi makelar. Iya. 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 Ternyata ini sudah lama mencoba mencari untuk membantu anaknya nggak bisa. Ya ibu itu sempet lah ke Australia sama anak, itu prosesnya cepat banget. Karena tuh saya kalau nggak bisa, saya nggak bisa nunda-nunda kayak gitu. Ayo saya push terus Pak, kapan ini? Apa sih Sani yang mendorong kamu, memotivasi kamu bisa memberikan diri itu? Masa cuma senang karena anak-anak?
Ya intinya begitu, orang itu supaya nyaman, supaya beres urusannya, biar tenang pikirannya, itu sih sebenarnya Bu Linda. Gila. Kemarin juga mempertemukan ibu sama anak 6 tahun tidak ketemu. Ibu ini sebenarnya kan bantu saya juga kerja di tempat saya. Padahal itu kan banyak resiko. Oh iya, gimana ya? Tapi saya pikir saya nggak mau pikir negatif. Yang penting saya harus bantu bagaimana supaya selesai gitu aja. Gimana kalau orang punya masalah nggak bisa mecahin sendiri, pusing kan? Jadi kan harus ada yang bantu. Jadi dia tenang kan? Thank you ya Sani. Saya jadi speechless, nggak bisa ngomong saya dengan begini nih. Karena saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya aja cicik-cicik saya bilang kamu tuh gila ya. Dimana ada orang susah kamu di sana. Orang lain COVID sangat takut ke rumah sakit, bahkan papanya sakit aja nggak nengok, kamu bludas-bludus rumah sakit terus nengok si A, nengok si B yang nggak punya keluarga, nggak punya ini, nggak punya itu. Saya dimarahin habis. Terus kalau dengar kamu begini lah, saya nggak ada apa-apanya loh. Ya, setiap orang kali nanti Bu Linda bisa bantu saya juga. Jadi saya tidak sendiri Bu Linda. Thank you ya, thank you banget. Lain kali bener ya, datang lagi bawa anak-anak yang kepengen jadi penyiar itu. Itu anak itu luar biasa. Ya. Hatinya tuh apa ya? Dia terlambat pun bisa bilang loh, maaf Bunda, Agus terlambat datang dengan suara yang cadel. Nanti dia bisa raih saya, Bunda cantik. Aduh, ada malunya ini. Dia pengen loh, kemarin dia bilang, Bunda, Agus pengen ulang tahun di rumah Agus. Selama ini kan saya kalau anak-anak ulang tahun itu saya rayain Bu Linda. Mau panggil Medika, mau ada ini. Saya anggap anak itu dia pernah merasakan. Soalnya kan saya dari kecil pengen jadi penyiar sehingga buat podcast. Gara-gara cita-cita yang belum tersampaikan. Sekarang kan sudah jadi orang top kan Bu Linda, sudah jadi hipnoterapi. Saya juga kagum Bu Linda belajar luar biasa. Cuman suka belajar aja. Nah itu bagus kan, bisa menolong banyak orang. Semoga kerja sama kita, saya bisa berbagi ilmu saya juga kepada anak-anak. Iya, yang penting ada orang tuanya juga, ya. Benar, orang tua tuh harus dimotivasi, karena juga harus di brainwash kan. Saya mau melayani anak-anak yang nggak mampu dengan ilmu saya. Iya, terima kasih, terutama orang tuanya. Bagaimana kan kalau kita tulus sama anak itu kan, dia harus menerima dulu kondisi anak ini seperti ini. Ya. Ya, dengan tulus. Mau stimulasi, mau menerima anak itu kan secara psikologis ke anaknya juga cepet kan. Kayak si Agus ini bisa cerita, Agus ini lahir dari ibu yang sayang sama Agus. Mungkin ibunya sering cerita, ibu sayang sama kamu dengan kondisi begini. Itu bisa bicara begitu. Saya kemarin sempat terharu, Sani. Saya tiba-tiba dikontak orang yang sedang kesakitan karena COVID-19. Dia sesak nafas dan dia bilang sangat sakit. Dia tiba-tiba bisa WA saya, minta tolong dihipno. Terus saya video call sama dia, saya hipno. Setelah selesai dihipno, saya tanya bagaimana kamu saat ini. Sudah enak Bunda, terima kasih. Sudah enak, nafas saya sudah enak. Ya syukur, kamu peluk dirimu ya, kamu ucapkan syukur. Nah seperti itu. Jadi saya merasa ada waktunya Tuhan memang mungkin memanggil saya lewat kamu. Iya, mungkin berdoa kan kita nggak tahu. Mungkin yang sakit ini berdoa ke Tuhan, siapa yang bisa membantu saya. Itu kan semua ada alurnya kan, bukan secara kebetulan semua itu enggak. Saya percaya itu bukan semua kebetulan, pasti Tuhan sudah atur. Cuman Sani, saya kan pikirannya seperti tadi itu agak terbatas. Jadi Sani tolong yang WA saya ya. Jadi saya punya hati yang mau. Cuman kadang-kadang nggak nyampe. Banyak dipikir ya, karena banyak tugas. Terus ini hari ini mau podcast yang segini, ini klien saya 2 nanti gitu. Jadi kadang-kadang nggak nyampe. Mungkin Selasa Kamis itu lupa. Kalau Selasa itu lupa gitu. Jadi jangan bosen, maksud saya kalau mungkin kamu WA
mungkin saya nggak bereaksi, itu tandanya saya lagi terapi gitu, habis terapi lupa. Ketindih-tindih itu lupa, nggak buka handphone, megang cucu, udah blas, udah nggak inget gitu. Iya benar. Ya. Nah saya pengen cuma itu aja sih Bu Linda untuk motivasi orang tua itu. Yang penting kan hati saya mau, kamu sudah tahu bahwa saya mau, saya suka. Ya orang tua tuh masih banyak kok orang tua tuh ngerasa kok aku aja ya punya begini, kok aku nih kayaknya nggak mungkin deh saya punya begini, nggak mungkin sekali dia bilang. Saya pengen tapi saya nggak mungkin, saya bilang berdoa aja terus, nanti suatu saat itu terjadi. Saya pernah memberi retret itu khusus untuk orang-orang kecil dalam tanda petik, jadi cleaning service, supir, seperti itu. Dan kamu tahu jauh lebih merasa daripada kita membantu orang yang mampu ya. Mereka WA, mereka bilang, Bunda, terima kasih. Saya sudah berhenti ngerokok. Ada yang satunya lagi, saya berhenti kecanduan video porno. Satunya lagi, Bunda, istri saya sudah hamil. Aduh, senangnya rasanya. Mereka kan mendengar, mau mengikuti saran. Yang penting mau mengikuti saran itu aja. Mereka konsultasi bisa sampai jam 1 pagi, sampai saat susternya dibilang kasihan Bu Linda mau tidur. Itu yang ngantre mau konsultasi. Gitu. Jadi saya terharu sekali gitu. Iya, kita kan bangga ya kalau orang itu ada yang perubahan ya. Berbagi. Iya, ini orang tuanya benar-benar harus. Saya cuma berbagi ilmu, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya bagikan. Sudah benar-benar luar biasa kan. Ya, thank you Sani. Lain kali jangan kapok, saya undang lagi di sini. Ya, thank you. Semoga Sani sehat, semua anak-anak yang Sani asuh sehat, punya banyak kemajuan, dan semua apa yang Sani kerjakan diberkati Tuhan. Amin. Berbuah melimpah-limpah. Ya, semoga kita bisa ketemu. Ya, thank you. Kamu kasih kesempatan saya untuk bantu juga ya. Oke, dadah teman-teman. Thank you banyak sudah berada di podcast saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dah, see you.